Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Novi Kurniawan dan hari ini, mungkin kalian udah tahu dari judul videonya, sekarang tuh udah waktunya untuk masuk ke segmen video rekomendasi seasonal yang biasanya gue bikin, yang merupakan satu video rekomendasi yang berbasis season gitu atau musim, yang mana gue akan ngerekomendasiin beberapa buku yang sekiranya cocok untuk dibaca di musim itu. Dan untuk video kali ini, kalian juga pasti udah tahu gue akan ngerekomendasiin buku-buku yang sekiranya cocok buat dibaca di musim semi atau spring. Nah, untuk background atau mungkin poin-poin atau karakteristik buku yang gue sematkan di video rekomendasi spring kali ini adalah tipe-tipe buku yang sekiranya ringan gitu. Atau mungkin yang punya unsur atau vibes new start. Karena seperti yang kalian tahu, spring mengawali musim-musim yang ada, dia mengawali tahun juga, musim baru di tahun baru, jadi ya gue mikirnya sih gitu. Gue akan ngerekomendasiin atau bikin list buku-buku yang sekiranya ringan dan punya unsur fresh start gitu lah. So itu sih yang gue lihat dari spring itu sendiri, dan itu juga yang gue jadiin acuan untuk rekomendasi buku kali ini. Gue akan ngerekomendasiin 3 judul. Dan mungkin tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja video rekomendasinya. Yang pertama mungkin akan gue mulai dari komik ya. Tentunya ringan banget dong komik. Apalagi judul yang gue rekomendasikan kali ini punya genre komedi slice of life. Judul yang gue rekomendasikan adalah Serba Salah, yang merupakan karya dari Jenny Leandra kalau nggak salah. Premis dari komik satu ini tuh simple banget, seperti judulnya bahkan. Yang menarik adalah karakter utama kita, yaitu Sipit, yang merupakan seorang karakter perempuan yang mana waktu episode pertamanya, waktu prolognya tuh dia udah ngomong gitu. Dia ngomong gini, halo, nama gue Sipit, katanya cewek tuh selalu benar, tapi ternyata nggak juga tuh. Nah, premis ceritanya akan berpusat pada satu skrip singkat itu tadi gitu. Kita akan mengikuti kisah Sipit dalam kesehariannya yang serba salah. Ceritanya tuh bener-bener hal-hal yang dalam keseharian tuh sering kita temui dan dibawakan secara komedi. Ini adalah salah satu judul yang gue ikutin secara religius dulu waktu zaman-zamannya gue masih ngikutin webtoon. Salah satu judul yang pertama gue baca dan salah satu judul yang bener-bener gue ikutin gitu. Nggak cuma sekedar baca aja, tapi gue nungguin setiap minggunya. Webtoon ini sudah tamat dan jumlah episodenya banyak. Sayangnya dia masuk ke sistem daily pass sih, tapi gue nggak ngerasa masalah akan hal itu. Toh cerita Serba Salah satu ini bukan tipe-tipe cerita yang punya jalan cerita yang bikin penasaran mungkin. Jadi ya sekali lagi, dia tuh keseharian banget dari tiap episodenya tuh membahas sesuatu yang beda. Kalian akan bisa tetap enjoy untuk ngikutin ceritanya satu hari satu episode. Walaupun kalau nggak salah dulu tuh dia udah pernah cetak komik fisiknya. Ntar gue cari deh covernya di mana. Atau mungkin kalau ketemu akan gue pakai untuk thumbnail waktu gue ngomongin komik satu ini. Tapi ya karena itu cetakan udah lama juga dan pastinya sih akan sudah langka untuk dicari. Jadi mungkin kalian bisa baca yang versi webtoonnya aja. So ya itu untuk judul pertama. Ia komik dengan genre slice of life dan komedi, Serba Salah karya Jenny Leandra. Buku kedua masih masuk ke dalam rekomendasi bacaan spring yang gue rasa ringan, dan kali ini tuh spesifik ke buku literasi Jepang / buku anak gitu. Gue mau merekomendasiin buku Rumah Pohon Kesemek karya Sugoi Sakae, yang mana kalau nggak salah dia tuh autornya judul 12 Pasang Mata, salah satu judul literasi Jepang terbaik yang pernah gue baca. Udah gue bikin video pembahasan terpisahnya juga, jadi kalau kalian mau check out yang judul 12 Pasang Mata tadi, kalian bisa ke video tadi. Nah, ini adalah judul lain dari autor yang sama. Nah, bedanya sama judul 12 Pasang Mata, judul Rumah Pohon Kesemek ini lebih ke cerita anak gitu loh. Ceritanya singkat, kemudian tata bahasanya juga lebih sederhana. Topiknya juga ringan lah. Biar lebih jelas gue bacain blurb singkat di belakang bukunya ya. Ini beneran singkat sih. Di belakang rumah Fumie dan Yuichi berdirilah sebuah pohon kesemek besar. Pohonnya memukau, besarnya selebar rentangan lengan anak-anak.
Pohon itu menemani keseharian keluarga Fumie dan Yoichi, menyaksikan setiap kegembiraan juga kesedihan mereka. Itu aja blurnya, jadi bener-bener buku anak yang ringan gitu. Dan walaupun ini merupakan buku anak, gue sih tetap akan merekomendasikannya ke kalian para pembaca yang lebih dewasa gitu. Kenapa? Karena gue rasa buku satu ini tuh sesuai untuk teman-teman yang emang suka sama buku-buku literasi Jepang, terutama mungkin literasi klasik Jepang ya. Kemudian buku ini juga cocok untuk tipe-tipe pembaca yang suka sama cerita-cerita mundane things yang di dalamnya tuh nggak banyak hal yang terjadi. Jadi mungkin mirip sama tipe-tipe film-film festival gitulah, yang slow banget, yang calming. Kemudian tentunya gue juga merekomendasikan buku satu ini untuk teman-teman pembaca yang lagi nyari rekomendasi bacaan untuk mungkin anak-anak kalian atau adik-adik kalian untuk menumbuhkan minat baca. Ini adalah satu bacaan yang cocok lah, satu bacaan yang ringan untuk mereka. Oh iya, ini merupakan buku ke-6 dari penerbit Mai, salah satu mungkin bisa dibilang penerbit India yang mengkhususkan ke cerita-cerita klasik Jepang. So, kalau kalian penasaran sama buku ini, kalian bisa langsung kepoin Instagram mereka di penerbit Mai. Oke, itu buku kedua. Sekarang kita masuk ke rekomendasi terakhir atau buku ketiga. Nah, yang satu ini tuh masih bisa dibilang ringan sih menurut gue, tapi lebih heavy di unsur fresh start-nya tadi yang udah gue bilang di awal, yaitu Al-Mustafa dari Khalil Gibran. Nah, mungkin kalau kalian nggak begitu familiar dengan judul Khalil Gibran satu ini, Al-Mustafa, mungkin kalian lebih kenal buku satu ini tuh dari nama lainnya, yaitu The Prophet. Ya, kalian mungkin lebih familiar dengan judul satu itu sih. Gue baca yang versi terjemahannya yang diterbitkan oleh penerbit Bentang, dan kebetulan diterjemahkan oleh Pak Sapardi Djoko Damono, yang mana merupakan satu tokoh besar. Kalian pasti udah tahu lah siapa Pak Sapardi. Yes, beliau menerjemahkan The Prophet karya Khalil Gibran, dan jangan khawatir, di dalamnya juga dijelaskan gitu kenapa Pak Sapardi mengambil judul Al-Mustafa sebagai judul buku satu ini. Karena mungkin buku-buku terjemahan lain kan lebih ke sang nabi, atau mungkin dibiarin The Prophet gitu aja. Nah, kalau kalian penasaran kenapa judulnya Al-Mustafa, ini pengantar buku ini tuh dijelasin. So, untuk cerita dari The Prophet sendiri seperti apa, gue akan bacain blurb singkat di belakang bukunya. Blurbnya tuh kayak gini. Tokoh di dalam buku ini, Al-Mustafa, hendak kembali ke negerinya dengan menaiki sebuah kapal. Keberangkatannya tertunda oleh pertanyaan-pertanyaan tentang misteri kehidupan yang diajukan oleh penduduk kota. Wejangan-wejangan yang disampaikan oleh Al-Mustafa bertujuan untuk menginspirasi dan mencerahkan siapapun yang menyimaknya. Al-Mustafa yang dalam edisi bahasa Inggris berjudul The Prophet adalah mahakarya Gibran yang telah menginspirasi banyak orang, termasuk penyair besar Indonesia Sapardi Djoko Damono. Buku-buku Gibran memiliki peranan penting bagi Sapardi dalam berkarya. Buku ini pun diterjemahkan secara khusus oleh Sapardi, sehingga pembaca dapat menikmati buku yang telah menjadikan Khalil Gibran sebagai salah seorang dari 3 penyair besar sepanjang masa. So, itu dia sih dari blurb singkat di belakang bukunya. Mungkin kalian bisa nangkep poin fresh start yang gue maksud asalnya dari mana. Tentunya datang dari Al-Mustafa yang akan meninggalkan semacam tanah perantauannya gitulah, tanah pengembaraannya selama 12 tahun kalau nggak salah, untuk kembali ke tanah kelahirannya. Dan di poin-poin terakhir Al-Mustafa berada di tempat ini, dia tuh semacam dicegat gitu loh sama penduduk di sini. Mereka bilang, janganlah pergi dulu, kau telah menjadi bagian dari kami dan sebagainya lah. Tapi ya mau nggak mau, memang sudah saatnya Al-Mustafa untuk kembali ke tanah kelahirannya. Dan percakapan terakhir mereka ini menjadi apa ya, kalau gue bilang sih kayak jadi percakapan model ceramah gitu loh. Banyak banget hal-hal yang ingin ditanyakan oleh Al-Mustafa sebelum dia pergi. Dan di dalamnya warga dari tanah baru satu ini, tanah perantauan, akan bertanya soal kehidupan, hukum, cinta, bekerja, pertemanan, soal anak. Banyak deh, ada banyak sekali poin yang ditanyakan oleh para penduduk dan akan dijawab / diajarkan oleh si Al-Mustafa tadi. Sekali lagi bukunya ringan banget dan penerjemahan dari Pak Sapardi Djoko sangat cantik, sangat puitis. Ini adalah salah satu tipe-tipe cerita yang banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik. Gue sih ngerasa kalau kalian suka sama
The Alchemist-nya Paulo Coelho, kalian pasti akan suka sama The Prophet dari Khalil Gibran. Dan tentunya sangat cocok untuk kalian baca untuk mengawali tahun 2025 ini, mengawali musim semi. So ya, itu tadi untuk ketiga buku yang gue rekomendasikan ke kalian sebagai bahan bacaan di musim semi. Di antara ketiga buku tadi, kira-kira buku mana yang kalian paling penasaran? Dan apakah kalian juga punya rekomendasi lain yang sekiranya cocok gitu untuk dibaca di musim semi? Bisa tulis di kolom komentar bawah ya. Dan ya, mungkin itu aja sih untuk video kali ini. Sampai bertemu di video rekomendasi seasonal lainnya. Kita akan ketemu lagi summer nanti. Dan ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.